Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fiera Nurliza Pratiwi, STP MSc. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dokumen pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2021. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya menjadi dosen aktif sejak tahun 2016 dengan home base saya adalah Prodi S1 Gizi, Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Untuk background pendidikan formal saya mengambil program Sarjana 1, Strata 1, yaitu di jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang, yaitu tahun 2008 hingga 2012. Untuk selanjutnya adalah S2, saya melanjutkan S2 pada tahun 2013 hingga 2015 dengan jurusan yang sama, yaitu Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk mata kuliah yang saya ampu ada beberapa, yaitu Mikrobiologi Pangan, Teknologi Pangan, Ilmu Bahan Makanan, Gizi Kuliner, Analisis Zat Gizi, Pangan Halal dan Tauhid, serta Pengawasan Mutu Makanan. Di mana mata kuliah ini sudah linear dengan background pendidikan saya, yaitu di jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Untuk kegiatan selama perkuliahan, jadi di mata kuliah ini umumnya kita dalam tim teaching. Jadi dalam satu mata kuliah kita ampu bersama minimal 2 dosen atau 3 dosen. Untuk di video kali ini saya akan menjelaskan terkait di sini saya mengambil satu mata kuliah yaitu mikrobiologi pangan, di mana untuk video ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan mahasiswa yang diharapkan dari mata kuliah ini, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang digunakan, metode pembelajaran, kemudian interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian dari mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah, jadi untuk mata kuliah mikrobiologi pangan ini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang konsep mikrobiologi pangan, jadi mencakup dasar-dasar kehidupan berbagai jenis mikroorganisme, kemudian peran mikroorganisme dalam pangan, yang mana peran mikroorganisme ini sangat mempengaruhi mutu pangan dan juga dalam mata kuliah ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Untuk kedalaman materi mencakup hubungan antara mikroorganisme dengan karakteristik bahan makanan itu sendiri, kemudian pencegahan faktor-faktor yang mungkin bisa untuk peningkatan pertumbuhan mikroorganisme maupun yang sifatnya patogen, kemudian peranan mikroorganisme dalam industri pangan yang berbasis aplikasi mikroorganisme. Contohnya adalah fermentasi, serta metode penentuan jumlah dan jenis mikroba dalam makanan. Untuk capaian pembelajaran yang disyaratkan dari program studi, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan teori serta konsep pangan, khususnya adalah dasar mikrobiologi pangan dan penerapannya pada proses pengolahan dan pengawetan pangan berbasis mikrobiologi. Untuk kemampuan mahasiswa yang diharapkan, yang pertama adalah sikap. Jadi dari sikap diharapkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
Kemudian berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk kemampuan mahasiswa yang diharapkan, yang kedua dari sisi pengetahuan, yaitu menguasai teori dasar ilmu gizi, kemudian pangan, biomedik, patofisiologis, kesehatan masyarakat, dan pengetahuan tentang pelayanan dan kewenangan ahli gizi dalam sistem kesehatan nasional dan sistem ketahanan pangan dan gizi nasional, serta menguasai konsep teoritis dietetik secara mendalam. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dari ilmu gizi dan pangan. Untuk kemampuan mahasiswa yang ketiga, yaitu dari sisi keterampilan umum, diharapkan dari mata kuliah ini mahasiswa mampu memanfaatkan teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, seni kuliner untuk mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas. Untuk keterampilan umum yang kedua, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan pelayanan gizi dengan menggunakan metode antropometri dan konsumsi makanan yang sudah baku, serta mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan dari biokimia dan klinis. Kemudian untuk keterampilan khusus, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis informasi dan data. Yang ketiga adalah mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan teori dan konsep mikrobiologi pangan mencakup dasar-dasar kehidupan beberapa jenis mikroorganisme, peran mikroorganisme dalam pangan, di mana peran ini sangat mempengaruhi mutu pangan dan pengolahan pangan, sehingga melibatkan pemanfaatan mikrobiologi pada proses pengolahan ataupun pengawetan. Kemudian untuk materi pembelajaran, di sini ada 14 tatap muka, di mana terbagi menjadi 7 tatap muka sebelum UTS, kemudian dan 7 tatap muka setelah UTS. Nah, untuk materi pembelajaran, ada definisi dan konsep terkait mikrobiologi, klasifikasi mikroba, kemudian ada faktor pertumbuhan mikroba, kinetika pertumbuhan mikroba, metode aseptis dan sterilisasi, media pertumbuhan mikroba, teknik sampling dan isolasi mikroba, analisis kualitatif dan kuantitatif mikroba, kemudian ada konsep fermentasi, kemudian ada produk pangan fermentasi dan mikroba yang potensial, pengawetan pangan dengan aplikasi kontrol mikroba. Di sini ada metode sanitasi dan pengaturan suhu, pengawetan makanan dengan aplikasi kontrol mikroba. Di sini ada metode pengeringan, iradiasi, dan modifikasi atmosfer. Serta pada pertemuan ke-13 dan 14, yaitu mahasiswa nanti melakukan presentasi terkait topik pertemuan ke-11, kemudian dan presentasi topik pertemuan ke-12 pada TN ke-14. Presentasi ini diawali dengan mahasiswa melakukan review terkait jurnal yang berhubungan dengan topik yang ada pada TN 10 dan TN 11. Nah, materi pembelajaran yang diberikan melalui metode yaitu delivery, kemudian ada interaksi, kemudian dilakukan assessment. Untuk pelaksanaan perkuliahan, jadi selama masa pandemi, kurang lebih kita sudah memasuki 4 semester. Di sini pelaksanaan kuliah yang saat ini dilakukan adalah dengan
beberapa metode ataupun gabungan metode pembelajaran jarak jauh, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning, di mana pada saat proses pelaksanaan kuliah, kita memanfaatkan beberapa aplikasi dan media pembelajaran seperti Google Classroom, kemudian Google Meet, Zoom, kemudian ada Google Form, YouTube, dan kebetulan di UNUSA terdapat web yang kita sebut sebagai UNUSA Esorogan. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini memang kita gunakan secara bergantian. Jadi, yang jelas bisa kita gunakan Gmeet, bisa kita gunakan Zoom, kemudian terkadang juga ada kita menggunakan YouTube sebagai salah satu tambahan terkait dengan materi yang di-sharingkan. Nah, untuk Google Classroom sendiri memang setiap mata kuliah yang kita ampu kebetulan memiliki Google Classroom masing-masing, di mana Google Classroom ini kita gunakan untuk koordinasi terkait materi, kemudian diskusi, penugasan, serta evaluasi selama perkuliahan. Jadi pemanfaatan Google Classroom kita manfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu sarana selama pelaksanaan perkuliahan. Begitu pula dengan proses untuk koordinasi terkait dengan praktikum. Jadi setiap mata kuliah yang memiliki praktikum juga memiliki Google Classroom. Jadi terpisah antara teori dan praktikum. Nah, untuk UNUSA Esorogan sendiri, jadi ini merupakan web yang dimiliki oleh UNUSA, di mana UNUSA Esorogan ini digunakan sebagai media pelaksanaan perkuliahan, yang mana pada web tersebut kita bisa mengakses jadwal serta materi perkuliahan yang diajarkan setiap minggunya, dan diperinci lagi untuk jadwalnya akan muncul di setiap hari. Jadi UNUSA Esorogan ini memang bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa. Jadi di UNUSA Esorogan kita bisa updating terkait materi, kemudian link virtual Zoom ataupun Google Meet kita bisa sertakan di UNUSA Esorogan ini, dan mahasiswa bisa memantau dari aplikasi ataupun web dari gadget masing-masing ataupun laptop masing-masing. Nah, adanya UNUSA Esorogan ini juga memudahkan pada saat monitoring terkait dengan pelaksanaan perkuliahan. Nah, selain dari UNUSA Esorogan dan penggunaan media sinkronus selama perkuliahan, saya juga menggunakan aplikasi Google Meet atau juga Zoom. Jadi fungsi dari dua aplikasi ini memang saya gunakan ketika pelaksanaan perkuliahan dengan metode sinkronus. Berikut adalah salah satu contoh pada saat saya melakukan perkuliahan dengan sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Hari ini kita bahas untuk tatap muka pertama di mata kuliah biologi pangan ya. Nanti silakan sebelum saya mulai kelas kita pimpin video aja terlebih dahulu. Baru setelah itu saya buka untuk kuliah hari ini. Silakan saya serahkan ke PJMK. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, marilah kita doa mulai. Mungkin PJMK ya.
Hari ini kita bahas untuk tatap muka yang pertama, yaitu terkait dengan kontrak kuliah dan pendahuluan ya untuk kegiatan ini. Nanti saya akan jelaskan untuk kontrak kuliahnya dan tujuan dari tatap muka yang akan kita lakukan selama 1 semester depan yaitu kajian PN. Untuk mata kuliah apabila kita ini ada 3 SKS ya. Nanti 2 SKS teori dan 1 SKS umum. Silakan nanti apabila ada yang ditanyakan terkait dengan proses ya, kita langsung kajian ataupun permit ya langsung itu, jadi kita langsung bertanya. Jadi kita diskusi dan sharing aja terbuka di sini ya, supaya kalian berjalan saya harapkan teman-teman nanti bisa aktif ini, kita belajar sama-sama. Untuk metode perkuliahan sendiri yang saya gunakan adalah saya lebih menekankan pada student center learning, di mana pada saat student center learning ini saya memang mengajak mahasiswa untuk bisa lebih aktif dan belajar mandiri serta saling sharing terkait dengan materi apa yang diberikan atau sedang dibahas gitu. Karena pada saat proses perkuliahan secara online ini memang mahasiswa harus ataupun dituntut untuk belajar lebih mandiri. Berikut adalah salah satu interaksi yang saya lakukan bersama mahasiswa pada saat proses perkuliahan. Jadi setelah saya di sini ada yang mau bertanya terkait konsep alternatif, silakan kita sharing aja terbuka di sini. Oke, kita silakan. Baik, izin masuk Ibu, izin bertanya. Kira-kira apakah perbedaan dari fermentasi tradisional modern mungkin sebelum saya jawab ya, dari temennya mungkin ada yang mau mencoba untuk menjawab dan kita jawabnya cari aja boleh. Jadi kamu akan pendapat kalian. Ya kan, ada yang sudah dijawab. Tadi dari kita adalah pertanyaannya perbedaan antara fermentasi tradisional dan fermentasi modern. Kalau yang tradisional itu contohnya banyak ya, yang kita yang paling sering kita konsumsi lah, yang kita sering makan tempe ya, contohnya itu termasuk proses fermentasi tradisional. Terus ada lagi mungkin yang kalau daerah Sumatera tuh ya, yang tahu mungkin atau itu juga kita melihat umumnya harganya fermentasi tradisional itu kebanyakan dia sifatnya spontan, karena dalam arti kalau tempe hari ini memang kita sampai tanda-tanda itu ada coba yang akan memperbaiki, tapi ada beberapa proses juga yang tidak ditambahkan mikroba apapun.
itu ya kita biarkan aja. Kemudian kalau kalian tahu prosesnya jalan baik, dari situ kemudian ditempatkan di keluarga. Kalau nggak salah adalah sounding, kalau ini coba kalian cari ya. Kalau saya ini ditempatkan di sounding, kemudian dibiarkan selama bentar. Nah, untuk selama perkuliahan ini memang kebanyakan saya melakukan pendekatan ke mahasiswa, tidak terlalu strict ya. Jadi saya menganggap bahwa mereka ini juga sebagai teman-teman atau partner diskusi saya. Jadi kita memang sifatnya adalah sharing terbuka sehingga tidak terlalu jauh untuk gap yang kita alami. Jadi dan ini saya rasa cukup efektif karena mengingat generasi milenial saat ini kita tahu bahwa mereka cenderung lebih aktif, tetapi saya juga tekankan bahwa sopan santun dan sikap perlu tetap dijaga dan saling menghormati. Selain penggunaan Google Meet ataupun Zoom ya secara real time, saya juga menggunakan YouTube sebagai salah satu sarana atau platform dalam sharing materi, di mana di YouTube ini saya mengunggah beberapa materi selama proses perkuliahan dari beberapa mata kuliah yang saya ampu. Diharapkan bahwa penggunaan YouTube ini dari mahasiswa nantinya bisa melakukan review ulang terkait dengan beberapa penjelasan pada materi yang saya sharing ke mahasiswa. Jadi saya menggunakan channel YouTube pribadi saya sebagai salah satu sarana untuk penyampaian materi selama perkuliahan. Nah, untuk asesmen sendiri, jadi untuk asesmen perkuliahan mikrobiologi pangan ini memang terbagi menjadi beberapa prosentase, yaitu tugas sebanyak 10%, UTS 30%, UAS 30%, kemudian soft skill 10%, dan praktik 20%. Soft skill di sini termasuk keaktifan dan prosentase kehadiran mahasiswa, kemudian tugas di sini adalah submit dari tugas yang kita berikan ke mahasiswa, kemudian UTS dan UAS merupakan hasil dari ujian yang kita lakukan di pertengahan perkuliahan dan akhir perkuliahan, serta praktik ini yang mengacu pada nilai keaktifan dan penyusunan laporan selama praktikum. Bentuk asesmen yang dilakukan adalah berupa tugas, kuis, dan ujian pada tengah semester dan akhir semester. Nah, untuk proses asesmen sendiri, memang saya lebih banyak memanfaatkan aplikasi Google Classroom, di mana saya di situ memanfaatkan dengan mengupload tugas serta beberapa kuis, ataupun pada saat ujian saya melampirkan link soal ataupun tugas yang harus dikerjakan pada aplikasi Google Classroom. Nah, untuk soal ujian sendiri, saya menggunakan aplikasi Google Form. Ya, umumnya adalah soal berupa pilihan ganda ataupun multiple choice. Kemudian ada juga beberapa soal yang dalam bentuk essay. Jadi link dari Google Form ini akan saya upload di Google Classroom sehingga mahasiswa akan lebih mudah untuk mengakses pada saat proses pengerjaan soal. Sekian untuk dokumen pernyataan diri saya, yaitu dokumen PDD UKT-PT. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.